Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Penonton yang saya hormati, kali ini kita memasuki video yang ke-32. Langsung kita bahas pasal 70 ayat 1 dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan 54. Ini sudah saya jelaskan di depan. Bagi yang belum melihat videonya, silahkan cari di video yang membahas pasal 51 sampai dengan 54 di channel SHMH, channel kebanggaan dan yang kita cintai bersama. Pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan. Saya ulangi biar jelas, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan. A. Terdakwa adalah anak. Jadi kalau terdakwanya anak-anak, sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara. B. Terdakwa berumur di atas 75 tahun. Nah, ini kan sudah tua sekali ya. Jadi kalau yang umurnya sudah tua, yang harusnya kita harus merawat semua, masa di penjara kan seperti itu. Maka pantaslah kalau untuk tidak direkomendasikan dijatuhi pidana. C. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Nah ini banyak, namun harus diteliti juga. Jangan apa-apa, oh ya saya baru pertama, saya harus pertama. Makanya untuk rekan-rekan APK harus teliti untuk jangan sampai yang sebetulnya berulang-ulang karena baru ketangkep kemudian mengaku hanya pertama, maka percaya begitu saya pikir ini tidak pas. Dan ini merupakan tugas tambahan dan harus jeli. D. Kerugian yang diderita korban tidak terlalu besar. Lah ini sering ada kasus yang sebetulnya kerugiannya tidak terlalu besar, namun karena jengkelnya masyarakat akhirnya pokoknya ditahan, pokoknya harus dipenjara. Nah ini sudah tidak boleh lagi, dilindungi oleh undang-undang. Kalau yang memang secara objektif kerugiannya tidak terlalu besar, bagaimana caranya untuk tidak dipidana penjara? Alternatifnya banyak, ada denda, ada kerja sosial yang sudah saya terangkan di video sebelumnya. E. Terdakwa membayar ganti rugi kepada korban, ada kerusakan misalnya, ada sesuatu yang tidak tercederai atas suatu tindak pidana namun sudah memberikan ganti kerugian, maka ini juga direkomendasikan oleh KUHP baru untuk tidak dipidana penjara. Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Ini apa untuk contohnya? Pernah terjadi yang salah satunya pada saat itu di bawah tahun 2000 ini, anak main ini kan, anak pacaran ini main ini di desa Karangwuni, Wates, Kulon Progo, DIY. Anak main ambil pacaran, kemudian dia kelempar kawat ke kabel listrik. Wah, setelah kawatnya ini ada yang nyangkut di kabel listrik, wah konsleting trafo meledak. Nah, jadi permainannya nggak menyangka kalau bisa sedasat itu. Nah, pernah terjadi. Ini mungkin contoh untuk kasus ya. Ternyata kerugiannya besar walaupun tidak disadari oleh si pelaku. G. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain. Orang berpengaruh misalnya di sebuah organisasi, kemudian memimpin, ayo. Awal mulanya unjuk rasa adalah sesuatu hal yang dilindungi oleh undang-undang. Kebebasan demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat. Namun setelah itu, digiring, menjarah, merusak, membakar kan. Inilah oleh hasutan yang sangat kuat dari orang lain. Nah, kalau pelakunya memang keadaannya seperti itu, juga tidak direkomendasikan untuk dipidana penjara. H. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut. Ini sering sekali terjadi.
yang sebetulnya si pelaku melakukan tindak pidana disebabkan oleh ulah si korban. Awal-awalnya bisa jadi korban, misalnya ngejek-ngejek, membuli dan sebagainya, atau berperilaku yang mohon maaf, kalau bahasa Jawa itu nyenyengit gitu. Seperti contoh itu loh, kasus yang di Jawa Timur itu kan, yang buang-buang sampah ke tempatnya tetangganya itu kan nyenyengit itu. Itu andaikan bisa loh tetangganya emosi, akhirnya mukul atau pakai tongkat atau pakai kayu, akhirnya melakukan tindak pidana. Namun tindak pidananya ini didorong oleh kelakuan karena membuang sampah. Sama juga, ada orang yang ngejek, yang dan sebagainya, akhirnya ini marah, akhirnya mukul. Maka pemukulannya terbukti dan memang salah juga karena mukul sesuai aturan hukum yang ada. Namun kan ada penyebab dari, ada kontribusi dari si korban. Ini juga tidak direkomendasikan dipidana penjara. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi. Keadaan yang tidak mungkin terulang. Ini misalnya ada truk, ya, atau ada truk bawa buah, truknya guling. Nah akhirnya karena guling rame-rame, nah ada yang mencuri buah itu. Nah kan tidak setiap saat ini terjadi, kemungkinan terulang lagi akan sulit kan. Ada truk guling di situ, bawa jeruk, ada yang ngambil lah 1 karung atau 2 karung. Nah maksud dari pasal huruf I ini seperti itu. J. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain. Ini berarti terkait dengan etiket baik si pelaku, etiket baik terdakwa. Etiket baik ini sangat berpengaruh. Kadang ada yang pernah ada suatu kejadian di berita, rekan-rekan penonton pasti tahu, ada orang yang terkena masalah hukum, pada saat dipanggil sudah membawa baju dan tas sekaligus. Dia respon, dan kalau memang salah saya persiapan tas isi baju untuk nanti kalau saya ditahan. Nah itulah etiket baik seperti itu, sehingga keadaan-keadaan yang seperti itu termasuk juga sopan, kooperatif di depan persidangan, berarti ada sebuah penyesalan yang dapat diyakini oleh semua pihak bahwa tidak akan mengulangi lagi. Huruf K. Pidana penjara yang akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya. Jadi begini, ini pernah saya contohkan juga di video sebelumnya tentang suami istri yang tidak menerima bantuan, yang kemudian mencuri pisang di tanggul sungai. Kejadiannya itu di daerah Sogan, Wates, Kulon Progo waktu itu. Nah ini kalau di penjara, dia ada anaknya 3 kan, ada bapak ibunya aja ada susah untuk makan, sampai dia melakukan pencurian pisang, apalagi kalau di penjara. Bagaimana ini nasib si anak-anaknya kan? Nah, maksudnya adalah sebagai contoh seperti itu. Huruf L. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa. Kalau tidak di penjara, maka dilakukan pembinaan, entah itu nanti kerja sosial dan sebagainya, malah justru merasa kalau bahasa Jawanya itu diwongke, merasa diorangkan, merasa dianggap ada. Ada kemungkinan besar dengan adanya kita mengangkat bahwa sebetulnya Anda ini bisa, silahkan keilmuan profesi Anda ditularkan ke lain-lain dengan kerja sosial, malah dia merasa dibutuhkan dan merasa menjadi orang yang berguna. Sangat mungkin. Huruf M. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Andaikan kok sifatnya berat, bukan berarti diberikan pidana ringan kok sifatnya beratnya menjadi ringan, itu tidak seperti itu. Hanya memang KUHP baru cenderung untuk tidak apa-apa di penjara, tidak sedikit-sedikit di penjara. Kalau seperti itu penuh itu penjara. Bahkan kita ngasih makannya negara ini setiap hari berapa miliar, itu merupakan pemborotan. Maka untuk yang bisa tidak dipenjara, maka tidak dilakukan pidana penjara. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga. Kalau ada tindak pidana di kalangan keluarga, walaupun ini ya, tindak pidana yang terjadi di kalangan keluarga ini, waduh, kalau sampai terjadi itu bukan berarti bisa selesai. Memang kalau gontok-gontokan itu lebih parah. Sudah tahu saudara sampai ngomong, pokoknya Pak Lik saya harus dipenjara. Pak D sama juga, susah ini malah. Tapi mudah-mudahan ke depan
dengan adanya pencerahan dari channel SHMH ini, tidak ada lagi keluarga yang seperti itu. Namun sering sekali pengalaman bahwa justru ada masalah keluarga itu mah kayak dendam kesumat itu. Pokoknya Pak Lik saya harus dipenjara. Jadi kayak terlupakan. Mudah-mudahan melihat video ini langsung tercerahkan dan bisa untuk memenuhi huruf N ini, maka yang kasus-kasus dalam keluarga tidak dipidana dengan pidana penjara. Huruf O, tindak pidana yang terjadi karena kealpaan, kan gitu. Sudah jelas lah kalau yang kealpaan kan sudah saya sampaikan. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang saya terangkan dengan contoh-contohnya di atas ini tidak berlaku bagi A, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Angkanya berarti 5 atau lebih. Berarti kalau 4,5 masih bisa. Yang diancam 4,5 ke bawah masih bisa. Tapi kalau angkanya 5 tahun sudah tidak bisa mengikuti yang atas. Tetap bisa dilakukan pidana penjara. B, tindak pidana diancam dengan pidana minimum khusus. Jadi kalau ada minimum khususnya yang 1 tahun misalnya, oh itu tidak bisa. Minimum 3 tahun itu tidak masuk dalam kategori yang ayat 1 tadi. Huruf C, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Terorisme misalnya, kejahatan-kejahatan pencemaran lingkungan, kejahatan-kejahatan yang bisa menimbulkan bencana alam misalnya, itu tidak masuk. Tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini tidak pidana korupsi ya, ini tidak masuk dalam hal ini. Namun bagaimana dengan gratifikasi? Ya, tapi saya pikir gratifikasi ancamannya sudah di atas 5 tahun. Walaupun yang digunakan uang sendiri, tidak menggunakan uang negara. Apalagi kalau menggunakan uang negara untuk gratifikasi, lah ini udah repot lagi kan, double-double. Oke, kalau ada saran, masukan, kirim di kolom komentar rekan-rekan penonton dari channel SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.